Alhamdulillah setelah berhari-hari ada di Pulau Sumba, touring di sana, explore pulau yang cantik itu, akhirnya saya kembali lagi ke Pulau Jawa. Dan kali ini saya bareng Pak Yosi dan kita harus berpisah di sini teman-teman karena Pak Yosi akan lanjut ke Malang sedangkan saya pulang ke Bandung. Cuma masalahnya stamina udah mulai drop. Rasanya tuh males banget buat pulang lagi ke Bandung ya kalau harus riding lagi. Dan akhirnya saya putusin buat naik bis aja pulangnya. Motornya saya naikin di bis, jadi saya pulang bareng si Unyil, Honda Beat saya, tapi satu bis. Nah, di video kali ini adalah episode terakhir, dan saya akan kasih tahu ke teman-teman gimana caranya bawa motor naik bis. Jadi, ini berguna juga kalau misalkan kalian udah terlalu lelah, tapi kalian harus pulang ke kota tujuan kalian. Dan bis apa aja yang bisa mengakomodir dan berapa harga tiketnya. Yuk, simak di episode terakhir Wonder Journey volume 9. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi teman-teman. Akhirnya kita mendarat touchdown di Bandara Tanjung Perak teman-teman. Bandara apa sih, pelabuhan. Nah, nih kapal kita nih Dharma Kartika 5 teman-teman. Terima kasih DK5. Kita kembali mengaspal di Pulau Jawa teman-teman. Alhamdulillah bisa kembali lagi. Nah, sekarang rencananya teman-teman saya pengen ke Madura nih. Pak Yosi ngajakin makan sinjai. Jadi kayaknya kita pagi ini ke Madura dulu, sambil nanti sore saya bakal balik ke Bandung teman-teman buat naik bis. Langsung nih Pagi. iya, gimana dong? Mau ke Madura tapi masih terlalu pagi nih teman-teman. Sekarang masih jam setengah 6. belum buka itunya sinjanya. Ya udahlah, gampang nanti. Nah, nanti habis dari Madura kita masih belum tahu mau kemana teman-teman. Coba kalau saya ya nanti jam 4 itu harus sudah ada di terminal Bungur ya teman-teman. Gitu, buat naik bis ke Bandung. Nah, nanti saya kasih tahu ke kalian gimana prosesnya, gimana caranya buat naik bis, bawa motor naik bis ke Bandung ya teman-teman dari Surabaya. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di jalan tol Suramadu nih teman-teman. Saya pertama kalinya ke Suramadu naik motor nih, first time banget. Oh, itu sunrise-nya cakep nih, bulat sempurna. Kalau dulu saya pernah kesini naik mobil ya teman-teman, tahun berapa ya, 2017 atau 18 gitu. Dari Bromo, ngidam, pengen makan bebek sinjai, hampir kesini. Nah, sekarang alhamdulillah kesampaian, bisa main ke Suramadu tapi naik motor teman-teman, bareng sama Pak Yosi ya. Jam 6 kurang 10 kita akhirnya tiba di Jembatan Suramadu, jembatan terpanjang di Indonesia. Jadi rencananya saya bakal menuju ke Bebek Sinjai teman-teman, bareng sama Pak Yosi buat cari sarapan. Nah, kita nih sebenarnya dari kemarin tuh waktu masih di Lombok kita udah berencana banget nih ke sini karena estimasi kita bakal nyampe itu kan pagi ya. Ternyata kita nyampe tuh subuh teman-teman. Kita tuh bersandar itu sekitar jam setengah 5 teman-teman. Nah, kita baru keluar kapal itu sekitar jam setengah 6 lah kurang lebih. Walhasil masih kepagian, kemungkinan belum buka, tapi nggak apa-apa. Kita coba aja, kita lihat, siapa tahu bukanya cepet. Kalau lihat di Google sih bukanya jam 7. Tapi ya tahu sendiri, kadang-kadang Google kan suka kadang tulisannya buka jam 7, ternyata bukanya jam 7 tapi 7 malam. Ya udah nggak apa-apa, kita coba aja, kita riding di
jalan yang ikonik ini di jembatan. Buset tuh motor. Main nyelip aja kayak jigong. Di jalan yang benar-benar ikonik ini adalah Golden Gate-nya Jawa ya, atau Golden Gate-nya Indonesia bahkan. Yuk kita jalan-jalan di Pulau Madura sekalian cari sarapan di Bebek Sinjai. Bebek Sinjai nih, tapi masih tutup sayangnya. Aduh, belum buka. Sekarang masih jam 6:30 teman-teman. Mudah-mudahan sih kalau di jadwal tulisannya jam 7 buka. Ya mudah-mudahan bener jam 7. Soalnya belum sarapan nih, kita lapar juga. Oke, parkir dulu ya. Oke teman-teman, Bebek Sinjainya udah buka nih. Kita sarapan dulu. Gak apa Pak, bebek juga ya? Bebek. Tapi nambah sambel nih. Sambelnya 2. Sambel. Gila, kalau saya satu aja udah cukup teman-teman. Jadi hobi banget makan pedes. Kemarin di Piara Kuku beli cabe sekantong ya. Buset, sekantong diborong loh. Masih ada nggak? Apa udah habis? Tinggal sedikit. Main Ya? ke 10. Nah, gila lah, sekantong habis mah deh. Oke, kita mau makan dulu teman-teman. Nanti habis makan ini mana kita ya? Paling Suramadu kali. Suramadu ya. Ngopi-ngopi kita di situ. Iyalah, paling situ. Nah, tapi nanti Pak Yosi bakal ke Malang ya Pak ya? Paling ke Malang. Mau Malang ke itu. ke Bromo, paling. ke Bromo dia lanjut lagi dong ke Bromo. Kalau saya langsung balik ke Bandung teman-teman, naik bis ini 27 Trans teman-teman ya. Jadi motor bakal ditowing pakai 27 Trans gitu. Nanti prosesnya kayak gimana kita lihat aja sama-sama ya. Oke, kita mau makan dulu ya. Oke teman-teman, sekarang kita meninggalkan Pulau Madura ya teman-teman. Sekarang jam 11:10. Nah jadi saya sekarang ini bakal menuju ke terminal Bungurasi teman-teman buat tunggu bisnya, langsung di sana aja. Pak Yosi mau ke arah Malang teman-teman ya, dia mau nginep di Malang katanya, di Batu. Nah besok rencananya mau ke Bromo, Pak Yosi, jadi kita bakal pisah di terminal Bungurasi teman-teman. Nah sedih juga ya, udah berapa hari tuh bareng-bareng, udah seminggu ya bareng sama, kalau Mas Ran sama Mas Ega kan kita bisa di Sumba ya. Kalau Pak Yosi nih kita ini bareng di kapal. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi di terminal Bungurasi ya teman-teman. Kalau udah nyampe terminal, kita lihat situasi di terminal Bungurasi kayak apa. Sekalian kita nunggu bisnya, bisnya masih jam 4 teman-teman. Goodbye Suramadu, kita lanjut. Setelah pisah sama Pak Yosi, saya akhirnya sampai di terminal Bungurasi Sidoarjo. Jadi Bungurasi ini ternyata di Sidoarjo ya guys, letaknya bukan di Surabaya. Tapi masuknya sih tulisannya terminal Surabaya. Nah buat teman-teman yang naik 27 Trans kayak saya, itu kalian bisa tunggu di dalam lounge-nya 27 Trans. Dan ini lounge-nya ada AC-nya ya, jadi
cukup nyaman. Kalau di luar itu nggak ada AC-nya. Kalau di sini dia ada AC-nya. Dan letaknya itu memang ada di dalamnya terminal Bungurasih, teman-teman. Jadi dia bersatu dengan ruang tunggu umum, tapi dia ada ruangan khusus seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah proses angkut nih, udah masuk situ. Nih unitnya teman-teman. Oke, kita jalan ya teman-teman. Bismillah, semoga lancar perjalanan. Jam 4:30 bis pun akhirnya berangkat dari terminal Bungurasih menuju kota Surabaya dan akan langsung masuk ke gerbang tol Waru. Nah, jadi teman-teman, perjalanan kali ini saya akan tempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 11 jam perjalanan ya. Dan bis ini itu akan langsung menuju ke kota Bandung tanpa berhenti di mana-mana ya. Jadi bis ini tuh tujuan berangkatnya itu dari Malang, teman-teman. Dan dia transit di Surabaya dan dia akan langsung menuju ke kota Bandung tanpa berhenti di kota lainnya. Bis ini hanya akan berhenti nanti satu kali keluar tol, itu kita akan makan di salah satu rumah makan di daerah Ngawi. Nah, habis itu langsung lanjut perjalanan lagi menuju ke kota Bandung. Nah, sedikit info teman-teman, untuk bis yang saya naiki ini adalah 27 Trans Presiden Class ya teman-teman. Bodinya menggunakan Adiputro Jet Plus 3 dan untuk mesinnya dia menggunakan Mercedes-Benz OH1626 Air Suspension. Jadi rasanya juga cukup nyaman dan konfigurasi seatnya itu 1 dan 2 ya, 1 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Nah, untuk Presiden Class 27 Trans ini kita juga dapat lunchbox ya, seperti ini teman-teman. Menunya simple aja, cuma ayam dan nasi. Terus kita juga dapat bantal seperti ini, ada 2 bantal dan dapat juga selimut seperti ini. Nggak lupa juga kita juga dapat snack ya teman-teman. Nanti kita akan dikasih berupa kayak semacam snack box gitu, isinya ada cemilan, ada air mineral dan ada juga gantungan kunci teman-teman. Dan untuk motor sendiri dia disimpan di bagasi bawah teman-teman ya. Jadi untuk motor sekelas Honda Beat itu bisa masuk ya. Nah, cuma syaratnya untuk kalian masukin ke bagasi itu harus copot dulu kaca spion. Jadi dia posisi decknya itu kan nggak terlalu tinggi. Nah, jadi untuk bisa masuk ke bawah, kaca spion motor kalian harus dicopot dan box juga saya copot ya. Jadi motornya dalam kondisi polosan masuk ke bawah. Nah, itu bisa masuk aman. Nah, cuma sayangnya mungkin untuk motor-motor yang ukurannya lebih besar dari Beat dan lebih tinggi kayak NMAX ya atau PCX, itu kayaknya untuk masuk ke bis ini agak repot. Mungkin bisa dimiringin ya, jadi masuknya nggak tegak tapi agak miring gitu ya. Cuma kayaknya sih agak riskan. Nah, buat tahu motor kalian bisa masuk apa enggak, kalian bisa kontak aja langsung ke 27 Trans ya. Jadi ini nomor teleponnya saya simpan di bawah teman-teman. Nah, untuk pemesanannya sendiri itu bisa melalui aplikasinya 27 Trans. Kalian bisa download di Google Play atau di Apple Store ya. Nah, bisa juga kalian telepon ke poolnya dari bis 27 Trans ini, baik yang di Surabaya ataupun yang di Malang. Nah, nanti nomor teleponnya saya cantumkan di sini, teman-teman. Kalian bisa telepon di sana, bisa tanya berapa harganya, berapa tarifnya kalau kalian mau bawa motor. Nah, untuk perjalanan kali ini berapa biaya yang saya keluarkan untuk
menuju Bandung dari Surabaya menggunakan 27 Trans Presiden Class ini plus bawa motor itu harganya 1,1 teman-teman ya. Jadi untuk motornya itu harganya 600.000 dan untuk penumpangnya Presiden Class dari Surabaya menuju ke Bandung itu harganya 500.000 dan itu sudah termasuk snack box, lunch box dan makan malam di restoran teman-teman. Jadi untuk servis itu cukup oke ya, 27 Trans ini dia banyak fasilitasnya juga. Di dalam bisnya kita disediain kopi teman-teman, kalau kita mau ngopi bisa di situ. Di dalam busnya ada toilet juga dan ada smoking roomnya. Jadi buat kalian yang suka beseran nih di jalan gitu ya, kalian mau pipis bisa di dalam bis gitu. Dan kalau kalian juga orang yang nggak kuat nahan ngudut, kalian bisa ngudut di dalam bis juga. Jadi untuk fasilitas saya rasa 27 Trans ini cukup oke. Nah, nanti di sini kita akan keluar dulu di Ngawi, teman-teman. Kita lanjut makan dulu. Nanti habis makan kita lanjut lagi review tentang perjalanan saya naik bis ini. Oke teman-teman, kita mau makan dulu nih. Nih dapat makan nih di Ngawi teman-teman ya, di restoran apa nih namanya. Nah, ini kalau yang Presiden Kelas itu dapat prasmanan tuh teman-teman, banyak di situ ya. Di situ banyak. Nah, itu kita bebas milih, ada gulai kambing, gulai daging, ada rawon, ada bakso, ada ayam rica-rica dan sejenisnya lah gitu. Jadi kita dapat menu makan malam seperti ini. Nah, tadi sore juga dapat ya teman-teman, yang kalian lihat itu ada ayam goreng tepung, itu juga salah satu makan untuk Presiden Kelasnya 27 Trans nih, bisnya di sini nih teman-teman. Tuh ya. Oke, kita mau makan dulu teman-teman. Kita ada waktu setengah jam nih kurang lebih. Berarti mungkin sampai sekitar jam 7 kurang seperempat ya, kita baru jalan lagi. Oke teman-teman, lanjut makan dulu, nanti kita lanjut perjalanan ya. Oke teman-teman, ini bis yang kita naikin nih ya, 27 Trans yang tujuan ke Bandung teman-teman. Kalau ini bisnya Mercedes-Benz OH1626 ya, Jetbus 3 Adi Putro. Kalau yang ini yang ke Poris, ke Tangerang teman-teman, sama Presiden Kelas juga. Cuma kalau yang ini dia tronton ya, roda belakangnya, as belakangnya ada 2. Jadi kalau yang ini tuh dari Tentrem karoserinya. Cuma serinya apa ya, saya nggak tahu. Oh ini nih. Oh bukan. Apa ini ininya ya, serinya ya. Tapi ini kalau nggak salah sasisnya itu adalah Scania teman-teman. Nggak tahu Scania, nggak tahu Volvo ya, saya lupa. Nih, ini yang ke Tangerang, ini ke Poris Balder. Bener nggak ke Poris? Apa ke mana ya? Ke Ciawi, lupa saya. Ya antara itulah, pokoknya bukan ke Bandung aja. Kalau yang punya kita yang ini nih teman-teman. Kalau ini seatnya 21 ya. Ini juga kayaknya sama nih, 21 seatnya. Oke, udah beres makan teman-teman. Kita tinggal nunggu, sekarang jam 7 kurang 10. Kita tunggu aja nih di rumah makan Duta Ngawi teman-teman. Kita tunggu bisnya berangkat ya. Setelah istirahat kurang lebih sekitar 30 menit, bis kembali berjalan menuju ke arah barat, ke arah kota Bandung tepatnya. Nah, selepas dari Ngawi, kita masuk ke Provinsi Jawa Tengah ya. Kita mulai masuk ruas tol Soker, Solo, Kertosono ya. Dan semakin malam, pertarungan di jalur Trans Jawa ini semakin seru ya. Jadi banyak temen juga di perjalanan, ada bis-bis yang lain ya. Nah, sedikit informasi buat teman-teman yang berencana mau bawa motor dari Surabaya ataupun dari kota tujuan kalian, ada beberapa armada bis yang bisa menerima untuk kita bawa motor ya. Salah satunya 27 Trans ini teman-teman. Untuk harga tiket, seperti yang tadi udah saya sebutin ya, itu dari Surabaya ke Bandung harga tiketnya itu 1.100.000. 600.000 buat motor dan 500.000 buat orangnya. Itu yang Presiden Kelas.
Nah, terus ada juga bis dari Juragan 99, itu juga bisa bawa motor guys. Nah, tapi untuk harga itu dia sedikit lebih mahal kalau Juragan 99 ya. Saya kalau nggak salah itu Juragan 99 itu untuk tiket motornya 900.000. Cuma seingat saya harga tiket penumpangnya itu sedikit lebih murah. Itu harga tiketnya 425.000. Nah, selain dua bis ini ada juga Gunung Harta. Gunung Harta seingat saya itu bisa bawa bis lagi. Gimana ceritanya bis bawa bis ya? Bisa bawa motor. Jadi di bisnya bisa bawa motor. Nah, saya dapat infonya dari Pak Yosi kemarin itu Gunung Harta itu bisa juga bawa motor. Nah, yang saya nggak tahu itu adalah Gunung Harta ada apa nggak ke Bandung yang bisa bawa motor. Jadi syarat untuk bis itu bisa bawa motor itu sasisnya wajib high deck teman-teman ya. Jadi biar si bagasinya itu lega kolongnya, jadi dia bisa bawa motor. Nah, salah satunya Gunung Harta. Nah, masalahnya saya nggak tahu nih Gunung Harta ada yang ke Bandung atau enggak. Yang saya temuin sih baru 27 Trans ini aja sama Juragan 99. Cuma karena harga tiketnya 27 Trans lebih murah dan dia turunnya juga bisa di dekat rumah saya teman-teman ya. Jadi ya udah saya pilih 27 Trans saja. Oh ya, perlu diingat ya teman-teman, sekali lagi, tidak semua motor bisa masuk ke dalam bis. Jadi untuk motor-motor adventure mungkin ya kayak Versys atau BMW GS ya yang gede-gede gitu ya, atau motor-motor kayak Moge lah, Harley apalagi ya, itu sepertinya tidak memungkinkan untuk masuk ke bis. Jadi buat kalian yang menggunakan motor-motor matic aja yang kemungkinan bisa masuk bis, atau motor-motor laki atau motor sport yang size-nya nggak terlalu kecil dan nggak terlalu gede dan tidak terlalu tinggi teman-teman ya, karena sebenarnya yang terbatas itu adalah jarak antara lantai dengan atap di bagasi bisnya. Jadi kalau motor kalian tinggi itu lebih bermasalah, dan kalau lebar sebetulnya nggak terlalu masalah teman-teman, karena memang si bagasinya juga lebar ya. Yang jadi masalah itu adalah tingginya. Nah, jadi kalau motor kalian tinggi, coba make sure dulu ke pihak bisnya, pihak PO-nya, baru kalian beli tiketnya. Nah, opsi lain kalian juga bisa bawa motor kalau terlalu capek ya. Kalian bisa bawa motor pakai kereta. Nah, gimana caranya? Saya juga belum tahu. Nanti mungkin someday kita akan coba buat konten ya. Dan akhirnya setelah perjalanan kurang lebih 10,5 jam ya teman-teman, lumayan cepet loh ini, kita sampai juga di kota Bandung. Dan tujuan pertama dari bis ini adalah keluar di Cileunyi dulu teman-teman. Setelah dari Cileunyi, bis ini akan langsung menuju ke Cimahi. Habis itu langsung lanjut ke terminal Leuwi Panjang dan berakhir di terminal Cicahem. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman, kita udah di Bandung nih. Barusan saya turunnya nih di Buah Batu teman-teman ya. Jadi ini bisnya ini kalau kalian dari Surabaya itu bisa turun di Cimahi ya teman-teman, di Cileunyi, Cimahi, Cimindi, terus bisa di Leuwi Panjang, bisa juga di ini teman-teman di mana, Buah Batu kayak saya ini. Rumah saya kan tinggal ke sana tuh teman-teman, udah dekat. Oke teman-teman, berarti selesai sudah perjalanan Wonder Journey kali ini teman-teman ya. Nah, kita closing sambil riding aja yuk. Alhamdulillah, gak ada perasaan yang lebih membahagiakan ya teman-teman ketika kita akhirnya bisa kembali dengan selamat setelah berpetualang, setelah melancong di tempat orang, di pulau orang selama berhari-hari ya. Rasanya tuh kayak agak unbelievable aja gitu. Kita bisa kembali lagi ke rumah setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh teman-teman.
akhirnya saya bisa kembali lagi ke rumah. Benar-benar saya harus banyak mengucap syukur ya kepada Tuhan, kepada Allah ya. Jadi pelajarannya banyak banget kali ini ketika touring saya di Sumba ini. Wonderjourney 9 ini benar-benar kasih saya pelajaran yang sangat berharga, sangat berarti. Banyak banget hal-hal yang saya temuin ya selama di Sumba. Banyak banget hal-hal yang bikin saya happy, banyak juga tapi hal-hal yang bikin saya lumayan miris dengan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur, khususnya di Pulau Sumba. Jadi buat kita semua, ayo teman-teman, kita sama-sama majuin pariwisata Indonesia. Kita datengin sama-sama tempat-tempat wisata yang masih belum populer. Kita populerkan di mata dunia, tapi tolong kita populerkan dengan cara yang baik ya. Jadi promosikanlah adat istiadatnya, promosikanlah keramahan orang-orangnya, promosikan juga keindahan alamnya, dan jangan lupa promosikan untuk tidak merusak tempat yang sudah indah ya. Kayak Sumba udah bagus, Sumba udah keren banget, tanpa harus ada campur tangan terlalu banyak orang. Jadi jujur kalau untuk Sumba, saya pengen Sumba itu sebenarnya maju, tapi di satu sisi saya juga pengen pulau itu tetap terjaga keasriannya. So, tugas kita semua teman-teman buat jaga keasrian tempat-tempat yang ada di Indonesia ini. Kita majukan pariwisatanya, tapi di satu sisi kita juga jaga kelestarian alamnya. Oke, akhirnya selesai juga Wonderjourney volume 9 ini. Buat teman-teman semua yang udah ngikutin dari episode 1 sampai episode ke-12 ini, episode terakhir ini, terima kasih banyak buat semua yang udah doain saya selamat di dalam perjalanan. Alhamdulillah, doa kalian kesampaian teman-teman. Saya kembali ke rumah dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Salah satunya juga berkat doa teman-teman semua. Saya juga doain buat teman-teman semoga semuanya tetap sehat dan diberi keselamatan dan keberkahan selalu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan buat teman-teman yang punya keinginan buat bisa touring ke Sumba, saya doain semoga kalian cepat kesampaian bisa touring di tempat impian kalian, terutama di Sumba. Oke teman-teman, paling gitu aja perjalanan dari Wonderjourney volume 9 ini. Makasih banyak kalian semua udah temenin saya selama perjalanan riding ini. Sampai ketemu di Wonderjourney volume 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.